Selamat siang. Saya mau mencoba menjelaskan tentang exhaust gas valve. Nah, exhaust gas valve untuk 2 tak mesin induk. Hanya 2 tak mesin induk yang mempunyai exhaust gas valve. Nah, di dalam exhaust gas valve ini Anda lihat terdiri dari valve-nya sendiri. Ini spindle. Di sini ada yang namanya rotator. Rotator ini gunanya untuk memutar spindle sekaligus memutar valve pada dudukannya. Nah, apa fungsinya? Fungsi pertama, siapa yang memutar? Yang memutar adalah hembusan gas buang pada saat pembilasan. Jadi pada saat langkah pembilasan, alirannya mendorong rotator ini sehingga dia muter. Muternya dia sambil ngangkat pindah tempat. Ada 2 fungsi. Fungsi pertama untuk menghindari pemanasan setempat, sehingga tidak overheating. Yang kedua, untuk pemeliharaan dia, untuk skir, untuk face up, untuk grinding, ya. Jadi setiap dia keputar, setiap itu pula dia grinding, sehingga termasuk sambil jalan dia sambil nyekir. Ini adalah spindle-nya. Ini adalah siapa yang angkat ini naik dan turun. Kalau untuk yang sistem lama pakai rocker arm, itu pakai spring metal, spring logam. Kalau ini pakai spring udara atau yang disebut air spring. Naik turunnya dia akan digerakkan oleh piston air spring. Piston air spring ini naik turun, ya, dia akan membawa naik turunnya dia dorong ke bawahnya, berarti dalam posisi jadi terbalik. Dia dorong ke bawah itu karena ada tekanan hidraulik, minyak lumas kedorong ke bawah sehingga klep ini dalam posisi ngebuka. Ya, kalau di 4 tak pakai rocker arm, yang dorong adalah rocker armnya, pegas sama push rodnya. Nah, fungsi pegasnya adalah untuk mengembalikan spindle dalam posisi nutup. Kalau untuk yang ini, yang air spring ini, setelah dia didorong oleh minyak lumas, maka kembalinya didorong oleh air spring, pegas udara. Yang di sini nanti pegas udaranya ini, springnya ini akan bermain di dalam silindernya. Ini di dalam silindernya, naik turunnya ini. Di dalam silindernya ini naik turun sambil membawa spindle ini. Nah, naik turunnya dia, turunnya tadi oleh minyak lumas, Nah, sementara naiknya oleh udara. Jadi turunnya dia didorong ke bawah oleh minyak lumas, naiknya didorong oleh udara. Tekanan udara itu tidak boleh bocor, sehingga air spring piston tidak boleh lewat, tidak boleh bocor. Kalau dia bocor, maka udaranya akan lari ke drain, tekanannya pengangkatan kurang cepat, maka penutupan daripada klep ke tempat dudukannya terlambat, sehingga mestinya sudah selesai bilas, dia masih bilas padahal harusnya sudah kompresi. Nah, apa akibatnya? Kompresinya kurang, suhu pembakarannya
suhu awal pembakaran terlambat, sehingga mengakibatkan keterlambatan penyalaan dan akhirnya pembakaran tidak sempurna, ya. Sementara kalau flow filter sendiri, hambatannya adalah busnya. Nah, bus ini terdiri dari cengkeramannya oleh susunan dari teflon. Teflon ini akan menjaga agar dia tidak lolos udara bilasnya yang keluar, gas buang yang keluar, ataupun angin yang dipakai sebagai air spring. Tapi kalau ini macet, susunan ini macet, mengakibatkan ini tidak bergerak. Kalau ini tidak bisa berputar, maka akan timbul permasalahan, ada pemanasan setempat dari sistem pendinginan yang ada. Ya, maka untuk perawatan semua komponen daripada katup gas buang perlu dicek. Ya, inilah perbedaan antara klep gas buang atau klep yang pakai konvensional, pakai rotor arm dan pakai gas metal, dengan sistem hidraulik yang pengembaliannya pakai air spring. Oke, mudah-mudahan Anda bisa memahami ini. Oke, selamat siang.